Kali ini kita bertemu lagi anak-anak di pelajaran SKI kelas 9 dengan materi kerajaan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Sebelum kita awali pembelajaran ini, kita sebaiknya membaca doa dulu. Berdoa mulai. Ya, saya akan ngabsen dahulu ya untuk hari ini. Sayin, Brian, Faisal, Siti, ya masuk semuanya ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi hari ini, yaitu kerajaan Islam di tanah Jawa. Perlu diketahui ada banyak sekali kerajaan Islam di tanah Jawa. Ini ada beberapa kerajaan Islam yang di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Demak, Mataram Islam, Cirebon, dan Banten. Nah, Kerajaan Demak itu adalah kerajaan pertama Islam di tanah Jawa, dan yang mendirikan adalah Raden Patah beserta para wali songo. Di awal berdirinya Kerajaan Demak ini, para wali sangat berperan penting dalam mendirikan kerajaan ini, seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan lain-lainnya. Raja pertama Kerajaan Demak yaitu Sultan Raden Patah, dan yang kedua yaitu Pati Anus. Pati Anus adalah anak dari Raden Patah yang gugur dalam perang di utara Pulau Jawa saat menghadapi pemberontak. Terus ada Sultan Trenggono, yaitu keponakan Pati Anus, dan Sultan Prawoto yaitu anak dari Sultan Trenggono. Demak di sini berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terus khususnya di daerah bagian timur. Di pusat kota Kerajaan Demak didirikan Masjid Agung Demak oleh Wali Songo yang masih kokoh berdiri sampai sekarang. Kerajaan Demak ini kekuasaannya meliputi yaitu Jepara, Pati, Rembang, Semarang, kepulauan di Selat Kalimantan, dan beberapa daerah Kalimantan. Dan Demak menguasai beberapa pelabuhan penting di tanah Jawa seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Kerajaan Demak ini berawal dari perebutan kekuasaan antara anak-anak dan cucu Raden Patah. Dimulai dari wafatnya Raden Pati Anus, dan dia mempunyai dua istri. Yang pertama, istri utama, yaitu yang mempunyai anak yang pertama yang bernama Trenggono, dan istri yang kedua mempunyai anak yang bernama Pangeran Sedalepen atau Raden Kikin. Dari perebutan itu, Sultan Trenggono dan Sultan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono, itu membunuh Raden Kikin dan berhasil dan merebut kekuasaan untuk menjadi sultan di Kerajaan Demak. Dan saat itu Sultan Trenggono memimpin menjadi Raja Demak.
saat Sultan Trenggono menjadi sultan atau raja Demak tahun 1546. Terus dia wafat dan digantikan oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto ini adalah anak dari Sultan Trenggono. Dalam hal ini anaknya Raden Kikin yaitu Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto untuk membalas dendam atas terbunuhnya ayahnya yaitu bernama Raden Kikin atau yang disebut dengan Pangeran Sedalepen. Dalam hal ini Arya Penangsang menjadi raja selanjutnya, tapi tidak ditulis dalam buku ini. Saat Arya Penangsang menjadi raja, dia dibunuh oleh Joko Tingkir, yang saat itu Joko Tingkir menjadi pemimpin Adipaten di Kerajaan Pajang, dan itu akhir dari Kerajaan Demak. Terus yang kedua yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh raja pertama yaitu Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601. Sutawijaya ini adalah anak dari seorang kepercayaan Sultan Joko Tingkir yang saat itu dia memegang kerajaan Pajang setelah mengalahkan penguasa kerajaan Demak. Sutawijaya ini adalah orang pertama sebagai raja Mataram Islam. Saat mulai pembentukan atau pendirian kerajaan Mataram Islam ini banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Pemberontakan ini saling berganti mulai dari Bupati Surabaya, Ponorogo, Madiun, Galuh, Pati, dan Demak. Saat berdirinya kerajaan Mataram Islam ini, itu adalah saat krisis banyak pemberontakan dan berhasil dipadamkan oleh Pangeran Senopati beserta bawahannya. Pangeran Senopati atau Raja Sultan Sutawijaya ini wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Setelah ia wafat, ia diganti oleh putranya yaitu yang bernama Mas Jolang ini memimpin pemerintahannya di tahun 1601 sampai 1613. Setelah Mas Jolang wafat, digantikan oleh Raden Mas Rangsang yaitu Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645. Mataram mencapai kejayaannya pada masa Sultan Agung ini. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung ini meninggal dunia pada tahun 1645. Selanjutnya saat Sultan Agung meninggal dunia, itu terjadi pemecahan kekuasaan kerajaan Mataram Islam menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang sekarang saat itu yang bernama Kesunanan Surakarta Diningrat di bawah kekuasaan Paku Buwono III dengan pusat pemerintahannya di Surakarta atau
Solo. Yang kedua yaitu Mataram Barat yang dikenal dengan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Raja Mangkubumi, adik dari Pakubuwono II yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahnya di Yogyakarta. Dan ini ditulis dalam isi perjanjian Giyanti pada tahun 1745. Pada tahun 1757 berdasarkan perjanjian Salatiga, kerajaan Mataram dibagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegara, yaitu berada di daerah Yogyakarta juga. Daerah Mangkunegara diperintah oleh Raden Mas Said, diberi gelar Adipati Arya Mangkunegara. Pada tahun 1813 ini Kesultanan Yogyakarta juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Pakualaman, diperintah oleh Raja Pakualam I yang semula itu adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Pakualaman. Dan yang ketiga yaitu Kerajaan Cirebon. Ini mengenai asal usulnya ini, menurut Babat Cirebon, kata Cirebon itu berasal dari Ci dan Rebon yang berarti udang kecil. Namun nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati pada saat itu. Duku Pesembangan, yaitu pembuatan terasi dari udang kecil atau rebon. Adapun versi lain itu diambil dari kitab Negara Keta Bumi yang menyatakan bahwa kata Cirebon itu kata Curaban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat percampuran penduduk. Di sini pada awal abad ke-16 Cirebon masih di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pangeran Walangsungsang ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon. Ia bergelar dengan Cakrabuana. Ketika pemerintahannya telah kuat, Walangsungsang dan Nyai Rara Santang, yaitu putri dari Siliwangi, yaitu kerajaan Pajajaran, melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sepulang dari Mekah, ia memindahkan pusat kerajaannya di Lamawangpuk. Di sanalah kemudian didirikan keraton baru yang bernama Pakuwati. Pendiri kerajaan Cirebon ini adalah Walangsungsang, namun yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan yaitu Syarif Hidayatullah, yaitu biasa disebut dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini adalah keponakan merangkap pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon, kemudian juga Banten. Terus pada tahun 1479 Pangeran Cakrabuana mengundurkan diri dari tampuk pimpinan kerajaan Cirebon atau Pakuwati. Kedudukannya kemudian diganti oleh adiknya, yaitu Nyai Rara Santang dari hasil perkawinannya dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yakni Syarif Hidayatullah atau bisa disebut dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1448 dan 1568, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon ini dimulai ketika dipimpin oleh Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai anggota Wali Songo ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan
Banten. Sunan Gunung Jati juga dikenal pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan Kesultanan Banten. Saat tahun 1568 Gunung Jati wafat dan diganti oleh Fatahillah, dan dia naik tatah pada tahun 1068 dan dia 1568, dan dia itu hanya bertahta selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1570 dia wafat dan dimakamkan di Gedung Jinen Astana Gunung Sambung, yaitu dekat makam Sunan Gunung Jati. Peninggal Fatahillah, dikarenakan tidak ada calon yang kuat menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, putra tertua Pangeran Adipati Cirebon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergerak Panembahan Ratu I, Panembahan Cirebon selama memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun dan berakhir pada 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Kesultanan Keraton Kesepuhan dan memerintah pada 1703. Sementara itu Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman yang memerintah hingga tahun 1723. Yang terakhir yaitu Kerajaan Banten. Ini kerajaan di kawasan Banten di daerah barat Pulau Jawa yang dikenal dengan bintang Banten Girang, yaitu merupakan bagian dari kerajaan Sunda Kelapa. Dan pada saat itu kedatangan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin di kawasan tersebut dalam bentuk untuk perluasan wilayah Kerajaan Demak, karena saat itu ada pemicu oleh adanya kerajaan Sunda yang bekerja sama dengan Portugal dalam bidang ekonomi dan politik, dan Demak menganggap itu sebagai ancaman untuk segera diselesaikan. Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugal di Malaka pada tahun 1513, maka Sultan Trenggono Maulana Hasanuddin bersama dengan Fatahillah ini melakukan penyerangan dan menaklukkan pelabuhan Kelapa pada sekitar 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan di daerah penghasil lada di Lampung, yaitu di daerah Minangkabau, dan kekuasaan Sultan Munawar Shah bekerja sama di situ untuk meningkatkan ekonomi di antara kedua belah pihak kerajaan tersebut. Dan Maulana Hasanuddin juga dianugerahi keris oleh Raja Sultan Munawar Shah. Terus seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Trenggono, Banten yang sebelumnya di bawah kekuasaan kerajaan Demak mulai melepaskan diri menjadi kerajaan sendiri. Maulana Yusuf, putra pertama Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570 dan melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579. Kemudian ia digantikan putranya yaitu Maulana Muhammad yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara. Namun dalam hal ini
gagal, Maulana Muhammad itu meninggal dalam penaklukan tersebut. Pada masa Pangeran Ratu putra dari Maulana Muhammad, ia menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang mengambil gelar Sultan pada tahun 1638 dengan nama Arab Abu Mahfakir Mahmud Abdul Qadir. Pada masa ini Sultan Banten telah mulai secara inisiatif melakukan hubungan diplomatis dengan kekuatan yang ada pada waktu itu, diantaranya yaitu Sultan Banten dengan Kerajaan Inggris James I pada tahun 1605 dan tahun 1629 kepada Charles I. Kesultanan Banten ini merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli perdagangan Raga di Lampung menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang pertama di Kesultanan Banten berkembang pesat hingga menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang di seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi etnis dibantu dengan orang-orang Inggris, Denmark, Tionghoa. Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Cina, dan Jepang. Nah, ini itu setelah bekerja sama dengan Raja Inggris. Ini Kesultanan Banten itu perekonomiannya itu melaju pesat dan menjadi pusat perekonomian di Nusantara. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini yang beratah 1651 sampai 1682 ini dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah dia, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangun atas contoh Eropa serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran Banten dan juga mengirimkan armada laut ke Surakadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang, dan menaklukkan tahun 1661. Pada masa ini Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan oleh VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal yang ingin menuju Banten. Sekitar 680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan ini dan pertentangan antara Sultan Agung dengan putranya yaitu Sultan Haji berpecah. Ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menghancurkan Kesultanan Banten, dan ini VOC ini mengadu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng yaitu ayahnya Sultan Haji ini. Dan VOC ini memihak kepada Sultan Ageng, Sultan Haji dalam hal ini Sultan Haji meminta bantuan ke Kerajaan Inggris untuk meminta bantuan persenjataan untuk melawan ayahnya, dan ayahnya ini berhasil digusur atau dilengsarkan dari Kerajaan Banten dan melarikan diri ke pedalaman Sunda. Dan ini Sultan Ageng ini melarikan diri bersama pengikutnya yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Dan VOC ini pada tahun 1683 mengirim untuk Surapati yang berpangkat letnan serta pasukan Balinya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Hebel menundukkan kawasan Pamotan dan Dayuluhur, di mana pada tanggal 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf, sementara
Setelah terdesak akhirnya Pangeran Purbaya menyerahkan diri, kemudian untuk Suropati disuruh oleh Kapten Johannes untuk menjemput Pangeran Purbaya di suatu perjalanan. Saat mengirim untuk Suropati untuk menjemput Pangeran Purbaya, dia saat kembali ke Batavia, di tengah perjalanan dia bertemu dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh William Coviller, namun terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada tahun 1684 pada tanggal 28 Januari pasukan William Covert dihancurkan, dan berikutnya untuk Suropati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC, sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Alhamdulillah, itu tadi pelajaran hari ini kita sudah selesai di penghujung waktu. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita di kemudian hari. Sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.